Perbanyaklah kawan-kawan yang soleh. Sungguh mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Hasan Al-Basri. Dikisahkan Abdurrahman Asy-Syarqawi dalam karyanya Al-Khalifatul Ula. Suatu kali usai salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah sahabat-sahabatnya dengan penuh senyuman. Binar matanya menyejukkan. Disapunya pandangan pada wajah mereka satu demi satu, hingga semua merasakan hangatnya perhatian beliau. Siapakah gerangan yang pagi ini dalam keadaan puasa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, semalam aku tidak berniat puasa, sahut Umar. Maka hari ini aku tidak saum. Sang Nabi mengangguk, lalu berpaling ke arah Abu Bakar dengan senyum makin lebar. Yang ditatap tertunduk malu. Semalam aku juga belum berniat puasa ya Rasulullah. Tapi hari ini aku puasa insya Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Segala puji bagi Allah, tukas sang Nabi dengan wajah bercahaya. Siapa pula yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Lanjut beliau. Duh Rasulullah, ujar Umar. Kami belum keluar sejak kami sholat tadi. Bagaimana bisa ada yang telah menjenguk orang sakit? Para sahabat yang lain membenarkan Umar dengan anggukan dan menggumam, iya ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, iya betul. Kata Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf sakit. Maka dalam perjalanan ke masjid tadi, aku mempersejenak untuk menjenguknya. Rasulullah kembali bertahmid dan mengangguk-anggukan kepala. Dan siapa jugakah yang hari ini telah memberi makan fakir miskin? Kami semua berada di masjid sejak tadi ya Rasulullah. Kembali Umar menjawab pertama kalinya. Kami belum sempat melakukan derma dan sedekah ya Rasulullah. Kali ini Umar kembali melihat Abu Bakar. Tampak lelaki kurus jangkung itu memelengkungkan tubuhnya hingga wajahnya nyaris tak terlihat. Harap-harap cemas, Umar menanti Abu Bakar bicara. Tapi agaknya kali ini Abu Bakar juga bungkam. Suasana jadi sunyi. Bicaralah wahai Abu Bakar. Tiba-tiba sang Nabi memecah hening. Abu Bakar tetap menunduk. Aku malu ya Rasulullah, katanya, seperti tertuduh tak bisa mengelak. Memang tadi di luar masjid kulihat seorang fakir sedang duduk menggigil. Di genggaman putraku Abdurrahman ada sepotong roti, maka ku ambil ia dan kuberikan pada lelaki kelaparan itu. Alhamdulillah, kata Rasulullah takjub. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kalian yang pagi ini sedang berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar lagi. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah semua itu ada pada seseorang kecuali dia pasti akan masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Upaya-upaya Umar, ini Umar cemburu. Beliau ingin mengungguli Abu Bakar. Jadi upaya-upaya Umar untuk mengungguli Abu Bakar terus berlangsung di setiap kesempatan. Ya, di setiap kesempatan. Contohnya nih, di perang Tabuk. Di perang Tabuk, Umar membagi dua semua kekayaannya, lalu menginfakkannya separuh untuk jalan Allah. Sebagian lagi disisihkannya untuk keluarga. Tetapi lagi-lagi Umar harus kecewa. Kenapa? Karena Abu Bakar datang dan Rasulullah bertanya berapa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluarganya. Maka kata Abu Bakar, hanya Allah dan Rasulnya. Dan Abu Bakar menjawabnya sangat ringan, Masya Allah. Hingga satu saat sang Nabi berkata, sesungguhnya surga memiliki banyak pintu. Seorang hamba akan dipanggil dari pintu yang mana, amalan yang paling sering ia lakukan.
Contohnya seorang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat, seorang ahli shaum akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, seorang dermawan akan dipanggil dari pintu sedekah, seorang yang lain akan dipanggil dari pintu haji, umrah, seorang yang lain mungkin akan dipanggil dari pintu jihad, begitu dan seterusnya. Atas penjelasan ini, Abu Bakar yang tertakjub bertanya dengan mata berlinang, menangis, "Ya Rasulullah," ucapnya lembut, "mungkinkah seorang hamba dipanggil dari lebih dari satu pintu?" "Ya, bisa," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menunduk, air matanya berselancar lembut di pipinya, menangis deras. "Dan aku harap," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memandang ke arah langit. "Aku berharap salah satunya adalah engkau, wahai Abu Bakar." Masya Allah, Masya Allah. Maka, apakah kita sudah punya rasa cemburu kepada sahabat kita yang kita katakan kita mencintainya karena Allah? Seperti layaknya rasa cemburu yang dirasakan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang dikatakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Seharusnya rasa cemburu yang dimiliki seorang mukminah adalah rasa cemburu ketika dia melihat teman sahabatnya itu jauh lebih banyak amalannya, walaupun kita tidak tahu amalan mana yang membawa kita ke surga. Cemburulah kepada sahabat di mana dia bisa menuntaskan tilawahnya mungkin satu hari 1 juz, sementara kita 1 lembar pun belum tentu. Cemburulah kepada sahabat di mana dia aktif setiap harinya, Senin dan Kamis itu tidak pernah tinggal, sementara kita belum tentu. Cemburulah kepada sahabat yang duhanya mungkin 4 hingga 8 rakaat, sementara kita baru 2 rakaat aja masih susah. Kadang iya, kadang tidak. Cemburulah kepada para sahabat di mana malamnya sangat sedikit sekali dihabiskan menangis kepada Rabbnya, beristighfar, sementara kita mungkin menangis mengeluhkan kehidupan. Cemburulah kepada para sahabat di mana orientasinya fokus kepada akhirat, karena kata Allah, ketika orientasi kita fokus kepada akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Inilah yang dikatakan saling mencintai, saling cemburu karena Allah. Jangan sampai kita bersahabat, tapi kita susah sekali melihat sahabat kita ini senang, pengennya menjatuhkan, pengennya menikam dari belakang. A'udzubillahi min dzalik. Maka para sahabat, teman-teman, semuanya yang saya cintai karena Allah, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik. Ketika kita melihat teman, sahabat kita melakukan satu kebaikan, maka azamkan diri untuk melakukannya, kalau bisa 3 kali lipat dari kebaikan yang ia lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amalan, di mana memang amalan ini akan dianggap berbuah pahala dan yang mengantarkan kita ke surganya Allah.